uh, petani ubi jalar ya, udah 3 tahun lebih ini. Sebelumnya di dunia IT, tapi alhamdulillah sepertinya di dunia pertanian ini lumayan menemukan jalannya lah. Bapak Ibu semuanya, izin saya share screen ya. Pada siang hari ini saya diminta membawakan materi prospek budidaya dan trading ubi jalar. Kebetulan ini yang kami lakukan sehari-hari di samping komoditas lainnya. Saya juga bergerak di bidang rempah dan singkong gitu ya. Ini salah satu divisi di perusahaan kami. Sebagaimana diketahui, saat ini banyak negara itu yang mengatur kembali strategi logistik karena ketahanan pangan nasional suatu negara ini salah satunya menjadi indikator negara ini akan mampu melewati masa krisis atau tidak. Nah, di luar negeri ini banyak negara melakukan strategi ulang terhadap ketahanan pangan nasionalnya. Bahkan di Indonesia mungkin Bapak Ibu ketahui, beberapa waktu lalu Pak Presiden Jokowi juga menunjuk Menteri Pertahanan malah gitu ya, untuk ketahanan pangan nasional ini, karena dikoordinasi langsung sama beliau. Nah, ubi jalar ini punya potensi yang luar biasa kalau menurut saya ini untuk menjadi pangan alternatif selain beras di Indonesia, karena ini terkategori sebagai superfood gitu ya, gizinya bagus, karbohidrat, kalori dan sebagainya. Bahkan di luar negeri seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya dan hasil riset saya di beberapa jurnal bahwa memang ubi jalar ini mempunyai manfaat kandungan yang luar biasa. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia ini ubi jalar ini memungkinkan ditanam dari berbagai mulai dari MDPL rendah ya sampai MDPL tinggi. Saya pernah punya mitra di Cidaun, Cianjur Selatan itu mungkin sekitar MDPL 30, 20 gitu ya, sampai di Goalpara di 1200. Ubi jalar ini bertumbuh baik gitu. Nah, namun serapan ubi jalar ini belum terlalu signifikan. Kita baru dalam World Atlas ya, konsumsi ubi jalar, produksi ubi jalar Indonesia ini baru 1.800 metrik ton per tahun. Data terakhir sampai 2.300. Kita masih nomor 5 sampai nomor 7 untuk produsen. Nomor satunya Cina ya, sampai 70 juta metrik ton. Kita jauh sekali, baru 1,8 atau sampai 2,3 juta metrik ton per tahun. Nah, ubi jalar ini memang selama ini di beberapa tempat menjadi makanan pokok tradisionalnya. Cuman karena dalam bahasa saya dalam tanda petik adanya rezim beras, di mana beras ini selalu dipaksakan masuk ke wilayah-wilayah yang secara tradisional makan ubi jalar gitu ya, sehingga terkesan ubi jalar ini kemudian terpinggirkan gitu, karena beras dikonstruksi sebagai makan orang kota atau orang beradab dan sebagainya. Padahal ubi jalar ini merupakan sumber karbohidrat, produktivitas pertumbuhannya cukup tinggi gitu ya, tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Balitkabi, dari BPSB di Papua gitu ya, dari BPPT di Papua. Kemudian juga kandungan gizinya sangat tinggi gitu ya. Untuk varietas tertentu bahkan jangankan pasar luar, pasar lokal juga tinggi gitu untuk varietas tertentu. Sebut saja misalnya Cilembu gitu ya, karena saya nanam ini. Nah,
potensi yang lainnya, ubi jalar untuk olahan dan industri besar itu sampai saat ini belum banyak tersentuh. Ada yang melakukan seperti tadi video pendahuluan ketika ada Pak Menteri, Pak Dirjen ke Karanganyar gitu ya. Banyak juga teman-teman saya yang melakukan industri gitu, tapi untuk pengolahan dari pasca panennya untuk olahan itu banyak belum tersentuh. Nah, ubi jalar seperti yang tadi saya sampaikan ini memang di beberapa jurnal itu dikategorikan sebagai superfood. Bahkan di negara Jepang, Korea, Hong Kong, Korea gitu ya, itu jadi trendsetter untuk kalau orang mau diet gitu ya. Di Jepang itu di Okinawa diyakini bahwa rahasia orang panjang umur itu ya makan ubi jalar gitu. Dan itu saya baca di jurnal-jurnal dari luar seperti itu. Nah, ini kandungan ubi jalar, saya pikir tadi udah banyak dijelaskan juga dari Ibu Martina ya dari Papua. Memang luar biasa, makanya pantas disebut sebagai superfood. Nah, saya ingin masuk ke prospek usaha tani ubi jalar ini karena saya diminta tentang prospek budidaya ubi jalar dan trading ini. Jadi memang ini ada gap ya antara penelitian. Kalau ibu-ibu Bu Martina, dari Balitkabi tadi menyampaikan jadinya sekian puluh ton di lapangan itu nggak terjadi. Memang ini nanti akan ada hubungannya dengan benih yang dipakai. Saya itu ini juga mungkin nanti minta masukan dengan Kepala Dinas Pertanian Sumedang. Saya itu nyari benih ubi jalar Cilembu itu ke Cilembu langsung gitu. Tapi hasilnya tidak signifikan. Dan bahkan setelah di Cilembu sendiri, saya baru tahu bahwa di sana produktivitas menurun karena ada semacam kejenuhan di tanah-tanah Cilembu. Sampai bahkan pernah saya menemukan pada di bawah 10 ton per hektar. Tadi yang disampaikan Ibu dari Bu Farida maupun ini Bu yang dari Balitkabi itu kan potensi produktivitasnya tinggi, tapi di lapangan itu tidak terjadi gitu. Jadi memang ada gap sepertinya antara hasil penelitian dengan kami yang orang di lapangan. Di lapangan itu ya Cilembu itu sekarang 10-20 ton gitu. Ada yang di atas itu ada sampai 30 ton, kami pernah mengalaminya, tapi itu harus intensif dan lain sebagainya gitu ya. Tapi rata-rata di petani itu ya 10-20 ton. Ya rata-ratanya itu di sekitaran seperti itu. Padahal kebutuhan ekspor kita itu tinggi gitu. Terutama Cilembu. Cilembu ini permintaannya setidaknya saya dapat PO dari eksportir itu 3 ya. Cilembu, ungu murasaki, kemudian ungu murasaki dan ungu TW, kemudian ubi Jepang. Sering juga disebut Beni Azuma. Nah, 3 varietas itulah yang sekarang itu banyak dibutuhkan pasar. Di pasar sebelah sini ya, di sekitar Jawa Barat. Karena di Jawa Barat juga, di Jawa Barat mungkin bagian Priangan ke sebelah sini di Kuningan itu banyaknya ke AC putih gitu ya. Itu ubi-ubi yang seperti itu yang dibutuhkan. Kemudian kawan-kawan saya di Jawa Timur itu mungkin Mukid atau Mukid Sari atau kadang orang nyebutnya IR dan sebagainya. Itu memang genjah-genjah gitu. Itu sekarang mereka ya di lapangan itu orang nanam seperti yang tadi di Papua juga gitu ya. Orang nanam bersebelahan antara murasaki ya ungu dengan Cilembu, sehingga itu secara tidak langsung sering terjadi kawin silang. Jadi ubi Cilembu tapi dalamnya itu nanti berurat ungu dan sebagainya. Beberapa eksportir itu menolak itu, tapi beberapa eksportir tidak masalah gitu. Nah, ini memang perlu edukasi dari teman-teman Kementerian Pertanian, karena kami di lapangan itu kadang-kadang buta gitu, kecuali ada kalau misalnya perusahaan besar ada agronomnya lah gitu yang ngasih tahu ini harusnya seperti ini dan sebagainya gitu. Tapi di masyarakat tradisional, karena di mitra-mitra kami itu ya dicampur, tidak ada sekat dan sebagainya, sehingga di sana terjadi perkawinan silang antar ubi lah gitu. Pernah salah satu mitra kami itu ditolak, padahal
dia punya mitra sampai ratusan ton, dia sudah ada kontrak dengan perusahaan besar gitu ya. Karena hasil ubinya itu tidak kuning solid gitu ya. Dia dapat kontrak supply Beni Azuma bisa sampai 100 ton sampai 200 ton per bulan. Tapi ada masa dia ditolak karena kuningnya itu tidak kuning keju solid, dia pucat dan sebagainya. Dia minta tolong bantuan saya dan sebagainya itu. Itu permasalahan di lapangan seperti itu. Jadi produktivitas itu kalau intensif dan media tanamnya dan sebagainya itu memang akan tinggi gitu. Kita apa namanya di dunia penelitian tadi mungkin dari Balitkabi mungkin tinggi-tinggi, tapi di lapangan itu kalau tinggi itu kalau tanahnya dalam tanda petik masih perawan lah atau belum terlalu ini. Tapi kalau di situ udah tanam ubi lagi itu sepertinya jenuh gitu. Masyarakat itu banyak yang belum tahu harus ada jeda misalnya ditanamin apa dulu dan sebagainya. Banyak yang terus-terusan gitu. Tapi ya pelan-pelan memang akan sudah banyak disampaikan oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola kemitraan kalau sekarang seperti itu. Nah, HPP Ubi Jalar sendiri kalau pengalaman kami dan mitra-mitra kami di lapangan gitu, biasa kami beli langsung ke petani atau kami bina, itu Rp800 sampai Rp2.200 per kilogram. Kalau intensif memang agak tinggi, tapi juga hasilnya tinggi gitu. Hasilnya itu keuntungannya ya bisa 15 sampai 40 juta per hektar. Tadi misalnya yang diwawancara di video ketika kita belum mulai acara ada sampai 80 juta per hektar, itu memungkinkan betul gitu. Tapi itu nanti akan dipotong oleh biaya produksi dan sebagainya. Biaya produksi tadi kalau tadi 25 juta gitu, berarti dia keuntungannya tinggi sekali gitu. Tapi pengalaman kami ya sekitar 15 sampai 14 juta per hektar, 40 juta per hektar seperti itu. Nah, HPP di petani tradisional itu rendah karena seringkali tidak dilakukan perawatan secara intensif. Ini mungkin peran PPL dan sebagainya yang harus optimal nanti di lapangan. Karena terus terang aja sampai sekarang, mohon maaf ya, kami cek di webnya Kementerian Pertanian, tidak ada standar operasional prosedur kalau nanam ubi jalar ungu itu harus seperti ini, Cilembu itu harus seperti ini, dan sebagainya gitu. Padahal itu yang dibutuhkan, informasi itu yang dibutuhkan oleh petani-petani, oleh kami, oleh mitra-mitra kami seperti itu. Jadi kalau penjualannya di grade, di RAD gitu, istilahnya di petani di RAD atau all grade, itu Rp2.000 sampai Rp3.000. Nah, itu kalau di Jawa Timur kemarin saya menemukan salah satu perusahaan yang melakukan kemitraan gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan namanya, itu lebih rendah dari ini sampai Rp1.800 gitu. Nah, ini saya mau menyampaikan peta hasil panen. Ini sangat penting. Banyak orang itu mengira 1 hektar itu akan mulus semua gitu. Padahal pengalaman kami grade A itu ya yang mulus, yang layak ekspor, misalnya ekspornya itu rata-rata misalnya dari 80 sampai 350 gram, bentuk lonjong, kulit mulus, populasi dalam 1 hektar itu paling 15 sampai 20%. Bahkan di petani tertentu ada sampai cuma 10%. Nah, ini harganya itu 9.000 sampai Rp10.000 ke eksportir itu. Kemudian ada grade B-nya. Grade B itu biasanya rejectnya grade A, kemudian kerusakan kulit di toleransi itu misalnya di bawah 5%, bentuk sama lonjong, tidak ada glow gitu ya, tidak bulat gitu, seperti bengkoang, atau beberapa kios itu mensyaratkan kalau grade B itu grade B super itu untuk kios dan supermarket mulai 100, 200 sampai 400 gram. Ini memang tidak ada standar baku gitu ya. Hasil panen dalam populasi dalam 1 hektar itu bisa sampai 30 sampai 40%. Saya udah melakukan penelitian pribadi ke beberapa mitra, mungkin lebih dari 20 mitra. Rata-rata ya 30-40% lah grade B-nya itu. Tadi grade A 15 sampai 20%. Nah, grade B-nya ini yang ke market supermarket atau ke
kios-kios di pinggir jalan. Kalau ini studi kasusnya Cilembu ya, itu harga 4.000 sampai 7.000. Karena Cilembu ini kalau di sini dancingnya ini harganya itu paling menarik gitu. Kemudian grade C, TO itu ada 2, TO super sekitar 100-200 gram, yang ada TO manis lebih kecil lagi gitu ya. Populasi di dalam satu hamparan itu bisa sampai 30%. Harga 1.500 sampai 2.500. Memang ini menarik ya. Kemudian grade D, Ares termasuk di dalamnya hama dan sebagainya yang kena hama, itu mulai Rp200 sampai Rp500 per kilogram. Itu biasanya buat pakan atau juga buat industri lain. Nanti kita obrolkan. Nah, ini simulasinya penjualannya ya. Grade A itu yang 20% tadi, misalnya studi kasusnya misalnya 15 ton per hektar, itu dapatnya kalau 20%-nya berarti dapat 3 ton, harga 9.000. Jadi dia bisa menjual 27 juta dari grade A. Sebetulnya grade A aja ini tuh bisa menutupi biaya produksi. Biaya produksi itu dari grade A. Jadi grade 2, grade 3, grade 4 itu bisa jadi sebagai bonus. Nah, tapi kadang-kadang ada situasi-situasi seperti yang terjadi juga di Papua. Kalau musim panas, pasti yang datang adalah lanas. Kalau musim hujannya banyak banget, kerap banget gitu ya, intensitas hujannya tinggi, nanti yang datang itu hama-hama cacing, kuuk seperti itu. Nah, ini memang beberapa petani ada yang melakukan seperti yang Ibu sampaikan tadi, pakai pheromone sex gitu ya, dijebak di semacam wadah kecil seperti itu. Ada juga lebih banyak yang tidak tahu, kami pernah panen setengahnya itu ya kena lanas seperti itu. Tapi rata-rata ya petanya seperti ini. Jadi ketika ditanya apakah prospeknya bagus, udah banyak yang bahas, saya yakin ya, ini prospek ubi jalar ya bagus sekali. Misalnya tadi dalam 1 hektar itu ya 64 juta dapat. Misalnya modalnya itu ya tadi saya sampaikan, kalau ini kategori intensif berarti modelnya ya sekitar 30-an juta. Jadi insya Allah menguntungkan. Tapi teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya, yang harus dipahami adalah grade yang mau nanam harus punya peta pasar grade B dan grade C gitu. Karena kalau pasar grade A itu orang berebut, biasa gitu. Bukan tantangan, banyak banget perusahaan di Indonesia gitu ya. Khususnya di Jawa Barat sampai Jawa Timur gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya ditawarin dari 3 tempat itu. Yang nerima grade A itu gampang pasarnya. Cuman kalau mau nanam nih, yang mau berniat nanam ubi apapun, itu harus dipikirkan grade B, grade C, grade D. Jangan sampai kemudian hari jadi sampah. Dan ini pernah terjadi di kawan seperti itu. Karena nanam aja ikut tren orang nanam, grade A-nya terjual, nah bingung dia jual grade B, grade C, grade D. Akhirnya grade B yang biasa orang jual, misalnya dijual harga 5.000, dia cuma bisa menjual dengan harga 2.000, 3.000 gitu. Saya pernah mengalami seperti itu soalnya. Nah, kemudian ini potensi ekspor ubi jalar. Nah, saat ini seperti tadi disampaikan ya di video yang kita sebelum pembukaan, memang sudah banyak perusahaan yang melakukan ekspor, tapi perusahaan ekspor ini lebih banyak sekarang ini ke ubi jalar segar gitu ya, fresh sweet potatoes atau fresh sweet potatoes. Jadi belum dalam bentuk olahan, walaupun itu ada, tetapi tidak besar gitu. Jadi Indonesia ini memang nomor 5 atau nomor 7 produsen ubi jalar gitu. Tapi Indonesia ini tidak termasuk eksportir 10 besar eksportir. Ini masih potensinya besar banget gitu untuk ekspor ini. Nanti saya ada di slide berikutnya. Jadi bentuk olahan itu masih belum
banyak lah gitu. Saya sekarang itu kami ya di perusahaan dapat PO itu per minggu itu 10 sampai 15 ton per minggu. Nah, tadi kalau mengacu ke simulasi tadi, 10-15 ton itu atau 15 ton per minggu itu sama dengan 20% hasil panen. Artinya akan butuh 75 ton per minggu. Karena yang lolos grade ekspor itu hanya 20%. Artinya kami harus panen 3 sampai 4 hektar panen per minggu. Nah, ini para pengusaha yang mau terjun ke ubi jalar yang harus hati-hati itu harus punya pasar grade B, grade C, dan grade D seperti itu. Harus punya alokasi. Nanti kita bahas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Waktunya 3 menit lagi Pak Yoga. Oh, oke. Kalau gitu saya percepat. Ini nah ini potensi lahan ubi jalar yang dilakukan oleh teman ini ke Jepang. Saya sendiri ini pernah diminta ini oleh rekan dari Jepang. Dia nulis surat, dia minta semacam bikin, prosesnya sederhana seperti ini. Jadi potensi untuk olahan itu banyak, saya percepat aja ya. Nah, yang harus diperkirakan tadi, blue ocean-nya ubi jalar itu ada di grade B, grade C, grade D gitu ya, yang harus bisa mengolah itu. Ada beberapa usulan gitu ya, salah satunya jadi mie, jadi bihun dari pati dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh kalau udah jadi pati harganya udah jadi pati dan jadi bihun ubi jalar harganya 75.000 per 300 gram. Nah, ini kita belum punya seperti ini. Nah, ini mungkin masukan yang diharapkan ya dari kami petani ke Balikbi atau ke Kementan. Pertama itu ada pemetaan terhadap pertanian ubi jalar gitu, sehingga tidak ada oversupply dan untuk menjaga kestabilan harga. Karena ada masa-masa tertentu harga itu jatuh gitu. Kemudian ini melakukan sertifikasi benih. Seperti yang tadi pengalaman saya ngambil dari Cilembu benih, tapi ternyata tidak signifikan produktivitasnya. Karena ya tidak ada sertifikasi juga. Ternyata saya tanya kemudian, ini F berapa? Wah, ini udah F berapa kali, F cucunya 40 berapa kali. Seperti itu bercandanya. Dan memang terjadi seperti itu. Jadi terus juga perlu SOP di masing-masing varietas. Kemudian perlu pusat campaign terpadu lah. Yang saya udah cek di webnya ini belum terlalu user friendly gitu ya, belum terlalu ini. Bahkan saya cari misalnya Outlook ubi jalar ketemunya 2016, lama banget gitu. Nah, kemudian kami dilatihlah pelatihan ekspor impor dan sebagainya. Dan yang terpenting ini juga perlu riset genetika, karena kalau ingin tahan hama dan produktivitas tinggi itu mungkin teman-teman Balikkabi, BPPT itu mungkin lebih bisa diarahkan ke sana daripada mungkin memperbanyak varietas, walaupun bagus juga, tapi coba misalnya varietas unggulan misalnya kayak Cilembu itu, coba dibikin rekayasa genetik misalnya untuk lebih tahan hama terhadap tadi hama boleng, hama apa, saya kurang ngerti teknologinya, tapi saya yakin para ilmuwan bisa lah seperti itu. Nah, ini harus ada solusi terhadap seperti ini, termasuk juga penyerapan tadi yang kadang-kadang grade B, C, D itu jangan sampai menjadi sampah seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Pak Isman, terima kasih. Mungkin bisa lanjut diskusi karena waktunya terbatas. Baik. Terima kasih Pak Yoga atas presentasinya. Ini materi yang ditunggu-tunggu mungkin ya untuk para petani maupun dari kabupaten yang ingin mencoba sampai ke tahap ekspor gitu ya, di mana bisa dihasilkan sampai 80 juta per hektar. Baik Bapak Ibu, peserta webinar, pada sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab, karena pada saat ini Pak Dirjen juga belum hadir. Maka untuk tata tertibnya acara ini sudah ada beberapa yang mengajukan raise hand untuk bertanya. Untuk pertanyaan pertama oleh Pak Widodo. Kepada Pak Widodo, kami persilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan asal instansi dan pertanyaan
ditujukan kepada narasumber yang mana. Karena ini sudah komplit materinya dari kebijakan, penyediaan sumber, hingga pasarnya. Silakan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya. Setelah Pak Widodo ada Bu Indra Dewi, kemudian Pak Roland, dan Bu Neta dari BPSD Sulut. Silakan Pak Widodo. Atau dari peserta yang lainnya juga boleh. Sambil menunggu Pak Widodo. Pak Widodo, Bu Indra Dewi, Pak Roland, Bu Neta. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Pak Widodo tadi kemana? Baik, dari chatting dari Pak Roland ini bertanya terkait dengan ubi jalar yang berada di Papua, itu cukup bagus dan baik. Pertanyaannya, apakah hilirisasi produk ubi jalarnya belum bisa diekspor untuk meningkatkan pendapatan petani? Mungkin ini bisa dijawab dari Provinsi Papua maupun dari Ibu Kepala BPTP. Silakan Ibu. Kita bisa dilakukan dengan narasumber yang lainnya. Langsung ya Pak ya? Ya, silakan Bu Martina, ya. sambil menunggu peserta yang lainnya. Ya, terima kasih ya untuk hilirisasi produk ini Pak. Ini kita sudah mulai memperkenalkan, tapi home industri kecil rumah tangga itu yang belum banyak terbentuk. Jadi ini kalau kita di Kabupaten Merauke itu sudah yang binaan kami dengan dinas pertanian Merauke itu sudah ada beberapa kelompok kecil ya untuk wanita tani sudah terbentuk. Tapi yang di wilayah Kerom memang belum terlalu inilah gitu berkembang baik. Jadi memang perlu dibina lagi untuk hilirisasi produk olahannya gitu. Nah sebenarnya di Kabupaten Merauke itu ada pabrik cukup besar yang sudah dibangun, tapi itu belum dimanfaatkan. Dan di Kerom pun juga ada pabrik ubi jalarnya untuk pengolahan tepung ubi jalar ya, tapi itu belum dimaksimalkan untuk digunakan. Kalau itu nanti bisa digunakan, mungkin bisa jadi ini ya punya pasaran khusus sendiri ya, karena itu sudah dalam bentuk pabrik gitu. Pabriknya yang di Merauke cukup bagus, gedung bangunannya cukup bagus, peralatannya juga sudah ada peralatannya, tapi belum dipakai. Nah, harapannya itu bisa mendukung potensi ubi jalar yang ada di Merauke itu, karena memang produknya hasil panennya itu sekarang banyak dikirim keluar. Jadi permintaan keluar cukup besar ya, ke Maluku Tenggara, kemudian ke Bovendigul atau kemudian ke Asmat dan wilayah-wilayah kabupaten lainnya di sekitaran Merauke itu cukup tinggi permintaannya. Jadi mereka lebih baik mengirim segar gitu. Untuk keluar, karena yang olahan hanya tertentu saja, hanya untuk varietas ubi jalar yang ungu ya, itu yang permintaannya cukup banyak. Itu mungkin itu saja Pak. Ada tambahan dari Khalil Kami terkait dengan pertanyaan ini, atau ada tambahan dari narasumber yang lain jawabannya? Ada tambahan Bu? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Widodo ini, yaitu apakah bisa yang grade tidak lolos ekspor diolah untuk jadi produk olahan? Mungkin ini ditujukan ke Pak Yogi ya. Silakan Pak Yogi. Makasih Pak Widodo. Bisa Pak. Jadi kalau pengalaman teman saya untuk yang benar-benar hancur kena lanas dan sebagainya itu bisa untuk bahan baku pupuk organik yang benar-benar tidak bisa aras, itu kan kadang-kadang tuh banyak banget dan kadang-kadang itu jadi sampah. Tapi kalau grade B, C itu masih ada pasar yang tepat
kalau bentuknya gede ke daglo dan sebagainya bisa ke pabrik saus, bisa ke tadi steak ya, steak. Tapi kalau teman saya yang steak di Jawa Timur itu dia pakai ubi mukit sari, katanya lebih bagus, lebih renyah, itu diekspor ke Jepang langsung, Pak. Dan itu grade B itu masuk, bahkan mungkin tidak mengenal grading yang ketat kalau di Mukit Sari, di AC gitu, karena pasarnya itu berbeda. Tadi studi kasusnya kalau saya Cilembu, grade ABC-nya Cilembu gitu. Kalau grade AB-nya untuk Bukit Sari, untuk AC putih itu biasanya ya tadi ke saus gitu, terus ke steak, ke chips dan sebagainya, atau ke pasta seperti itu. Jadi hal seperti itu. Cuman sayangnya di kita tidak banyak lah eksportir yang melakukan ekspor dalam bentuk olahan. Jadi masih tadi dalam bentuk press sweet potatoes-nya itu dalam bentuk segar. Sehingga saya sering menyebutnya itu sebagai rejim kulit. Kalau rejim ekspor ubi jalar itu ekspor kulit, karena yang dilihat itu kemulusan kulit dan sebagainya kayak gitu, bentuk lonjong dan sebagainya. Padahal kadang-kadang untuk dapat gramasi yang sesuai gitu ya, kalau dimunculkan di atas 4 bulan misalnya atau 5 bulan, kadang-kadang melewati 350 gram gitu ya. Walaupun mulus itu jadinya nggak lolos ekspor gitu, di beberapa eksportir seperti itu. Nah itu kan sayang sekali. Kalau saya sih tadi mengusulkan sebetulnya bisa kita bikin pati ubi jalar yang kemudian outputnya nanti produk turunannya tadi bihun, misalnya bihun ubi jalar. Itu pernah dilakukan uji coba oleh beberapa teman. Nah, cuman mungkin harus ada pilot project dari pemerintah untuk mendorong ini gitu, mendorong inovasi ini. Seperti itu kira-kira, Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak Yoga atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bu Febria ya, dari Balitkabi, terkait untuk produksi benih dalam bentuk stek dibutuhkan waktu berapa lama, Bu? Mungkin dari Bu Febria bisa langsung menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk produksi stek itu pada umumnya itu kita umurnya itu 2,5 bulan, jadi 2,5 bulan itu stek itu yang sudah kita tanam itu sudah bercabang. Lah, cabangnya ini sudah bisa paling tidak panjangnya sudah sekitar 25 cm sehingga itu bisa kita panen. Cuma paling ideal itu 3 bulan lah ya, jadi batangnya sudah cukup kuat sehingga apabila kita tanam di tempat yang baru itu lebih daya tumbuhnya lebih bagus gitu. Jadi selain itu juga tergantung jenis varietasnya ya. Jadi memang ada varietas-varietas yang memang cepat sekali ya tumbuhnya, atau kadang ada yang genja itu sangat cepat sekali pertumbuhannya, tapi ada yang lambat. Jadi memang umur itu juga menyesuaikan dari varietas yang dan lokasi tempat penanaman juga, serta musim penanamannya juga. Jadi banyak faktor memang yang mempengaruhi berapa yang paling pas untuk panen stek. Jadi paling tidak antara 2-3 bulan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya, Bu. Mungkin dari BPTP maupun dari Pak Kadis Sumedang ingin menambahkan terkait benih stek dalam bentuk stek. Siapa, Pak? Terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk produksi benih dalam bentuk stek. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadis maupun dari BPTP, Bu Marlina. Saya kira di Sumedang kita masih menggunakan stek, ya. Betul apa yang disampaikan Ibu narasumber terdahulu itu rata-rata lah 25 sentian, Bu, ya, seperti itu. Kemudian juga teknis-teknis lainnya juga memang di lapangan untuk memproduksi stek yang baik ini juga masih perlu pembinaan lebih lanjut ya. Ini juga
saya kira PR kami ya banyak terkait dengan ubi Cilembu ini. Yang mendesak itu kan bagaimana produksi ubi yang bebas dari penyakit lanas, ini juga yang sangat-sangat merugikan gitu. Tadi yang disampaikan grade itu yang 5 grade itu memang betul adanya gitu, seperti itu ya. Yang kami ke depan bagaimana ke depan grade A yang sangat menguntungkan itu bisa lebih lagi ditingkatkan persentasenya, karena di sanalah keuntungan petani ya cukup luar biasa gitu. Apalagi kan yang grade A itu sampai saat ini tidak ada problem dari sisi pemasaran ya. Nah, kami ke depan ingin dari sisi produksi ingin meningkatkan persentase grade A gitu. Ya, kami sudah berbincang-bincang ya dengan petani, ternyata ya secara teknis petani juga ada yang mampu gitu. Ada yang mampu yang untuk meningkatkan grade itu, tinggal kita pelajari bersama, nanti kita kembangkan gitu. Jadi untuk stek ya kurang lebih lah seperti itu. Dari umbi tidak terlalu banyak berkembang, masih menggunakan ya stek itu. Sekira itu Pak untuk di Sumedang. Sekali lagi ya melalui webinar ini ya banyaklah referensi-referensi bagi kami untuk mengembangkan stek bibit di Sumedang dengan segala pengalamannya, dan memang kami harus mulai koordinasi dengan balai-balai penelitian yang punya kewenangan dalam sertifikasi. Ini sangat penting lagi untuk menjaga nama Cilembunya ini gitu ya, seperti itu. Sekira itu dari kami tambahannya. Terima kasih Pak Kadis atas tambahan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu ditujukan mungkin ke Pak Yoga, kemudian juga mohon bantuannya ke Balit KB maupun BPTP. Pertanyaannya itu dari Pak Bandi ya. Untuk perbenihan dari ubi menggunakan grade apa yang harus yang super atau dalam kurungnya AB atau bisa yang Ares. Kemudian pertanyaan keduanya, apakah mempengaruhi hasil produksi? Mungkin bisa Pak Yoga. Terima kasih. Ya, saya dulu mungkin ya. Iya, silakan Pak Yoga. Terima kasih. Pengalaman kami yang jelas kalau Ares tidak mungkin ya. Maksudnya Ares banget gitu. Tapi saya pertama sekali itu terus terang aja kami beli dari Cilembu langsung gitu. Tapi nggak signifikan hasilnya. Akhirnya ngembangin sendiri. Karena ternyata dari Cilembu langsung juga tidak ya ini akibat mungkin kita tidak ada pemuliaan benih tanaman yang tepat gitu ya, belum ada sertifikasi dari pusat misalnya yang ditunjuk, misalnya di sini harus ada lembaga, misalnya di Sumedang ada lembaga khusus yang memang menyediakan benih gitu Cilembu gitu untuk keluar gitu. Malah dari Cilembu kami produktivitas rendah, akhirnya kami beli ubi yang dijual di kios dan supermarket gitu yang besar-besar, dan karena pasti itu ubi-ubi yang udah dipilih gitu. Ya itu cara sederhana kami aja, dan lumayan tuh produktivitas lumayan jadi meningkat seperti itu. Nah ini mungkin harus jadi perhatian bersama ya, karena sayang juga kan brandnya Cilembu sudah bagus gitu ya, walaupun terus terang aja di komunitas ini, di komunitas ubi jalar ada dinamika lah gitu antara teman-teman tadi Asaguchi dengan teman-teman komunitas. Kayak kami ini nggak tergabung di Asaguchi gitu ya, yang harus ada indeks geografis dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya teman-teman Asaguchi itu meminta barang ke kami, setidaknya ya saya ada 5 orang lah yang minta barang dari Cilembu ke kami gitu ya untuk dijualkan, namanya Cilembu, tapi kami orang luar yang nanam Cilembu tidak bisa memakai nama Cilembu, akhirnya harus pakai nama ubi madu dan sebagainya gitu. Tapi lucunya Cilembu itu seberapa luas sih gitu. Akhirnya ya balik lagi ke orang-orang, karena kebutuhan pasar berbeda gitu ya, dengan idealisme Cilembu itu harus gini. Saya sepakat sih Cilembu itu harus dijaga gitu ya, varietasnya, pemurniannya dan sebagainya gitu. Tetapi ketika udah terjun ke pasar, ya berbeda lagi ceritanya gitu. Ya buktinya walaupun banyak orang aktivis Asaguchi teriak-teriak gitu ya, tapi ya di lapangan tetap juga minta ke kita gitu ya. Maksudnya di lapangan itu di mana-mana terjadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya mungkin tidak dari Ares, tapi kalau saya sih akhirnya ya
membeli aja dari ubi-ubi yang menurut kita bagus, kita bikin genolnya dan sebagainya seperti itu. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Pak Isman, Pak Rudi, Bu Febri gitu ya. Terima kasih. Mungkin bisa Bu Febri menambahkan. Terima kasih Pak Yoga atas jawabannya. Bu Febri bisa menambahkan? Ya, terima kasih. Untuk benih yang dari umbi itu memang kita harus ada beberapa hal yang kita perhatikan ya. Jadi kalau kita memang ingin meningkatkan kembali viabilitas dari benih ubi jalar atau kualitasnya, itu memang untuk umbi yang kita pilih itu jangan yang besar. Kalau maksudnya jangan yang grade A, karena yang grade A kan itu memang khusus untuk peningkatan nilai ekonomi dari ubi jalar ini ya. Jadi memang yang untuk bibit itu, untuk benih itu kita bisa pilih ukuran yang paling tidak jangan yang kecil banget ya. Jadi yang sedang lah, yang normal tapi ukurannya yang sedang, yang memang sudah tidak bisa masuk pasar ekspor katakanlah gitu. Jadi itulah masih bisa kita gunakan untuk bahan NS ya, nukleosid yang tidak mempengaruhi hasilnya nanti ya. Jadi memang itu kita tanam, kemudian stek atau tunas yang tumbuh dari umbi itu kita tumbuhkan sampai kira-kira panjangnya 25 cm, baru kita perbanyak. Nah, cabangnya itulah yang baru kita gunakan untuk produksi. Jadi jangan langsung dari umbi kita tanam, ya hasilnya tidak maksimal tentunya. Jadi kita perbanyak dulu dari tunas yang telah tumbuh itu, kemudian setelah bercabang, barulah itu nanti yang untuk produksi ya. Jadi itu mungkin untuk memperbaiki viabilitas dari benih ubi jalar yang ditanam. Mungkin varietas ubi jalar yang Cilembu yang sudah ditanam di berbagai daerah di Indonesia itu memang kalau saya tanya dari petani itu memang itu sudah tidak terhingga lagi, Pak. Jadi memang itu tadi yang disampaikan oleh Pak Yoga itu memang benar. Jadi sudah tidak terhitung lagi, sehingga memang itu sudah katakanlah selain viabilitasnya sudah menurun, itu sudah mungkin sudah tercemar oleh virus-virus. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang kalau produksi sudah turun terus, kemudian juga dari sisi performan tanamannya ini sudah banyak terserang sekep ya. Biasanya cilembu atau rancing ini sangat rawan terhadap serangan sekep ya. Jadi daunnya yang keriting-keriting itu, tapi pada kenyataannya seperti disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas Sumedang tadi, itulah yang dijadikan bahan tanam oleh petani di lokal setempat. Jadi memang bahan tanam yang digunakan oleh petani itu memang kurang sehat. Jadi dan tidak ada treatment sebelum tanam. Jadi memang kompleks ya, sehingga memang produksinya memang tidak sampai lebih dari 20 ton. Penelitian kami di Lumajang ya, di Pasir itu bisa meningkatkan ubi jalar cilembu atau ubi madu ini dari sekitar 12 ton bisa mencapai 20 ton per hektar. Namun itu dengan berbagai teknologi. Jadi semua teknologi yang dipunyai kita kerahkan, mulai pemupukan yang sesuai dosis, kemudian kita mulsa, kemudian juga teknologi bebas agar terhindar dari lanas ya, dari hama boleng, kemudian juga teknologi untuk menghindari serangan sekep ya, yang tadi saya sampaikan juga dari biopestisida nabati tadi yang dari bawang merah tadi. Jadi memang banyak sekali permasalahan di lapang, sehingga untuk mengembalikan ubi madu itu menjadi potensinya paling tidak lebih dari 20 ton. Kemudian juga perlu dipertimbangkan pola tanam ya. Jadi memang petani itu karena memang ini permintaan ekspor yang sangat besar, sehingga petani tidak menghiraukan lagi pola tanam. Jadi memang ubi jalar itu ya bisa saja terjadi di lapang, sehingga itu akan menurunkan dari produktivitasnya. Karena di lapang sendiri itu sebenarnya inokulum boleng itu sudah ada ya. Jadi kalau kita tidak
rotasi tanaman, tentunya ini akan menyebabkan tanaman berikutnya itu pasti terserang polen. Jadi memang kita memang berbagai teknologi memang di Lumajang itu yang kami terapkan untuk meningkatkan kembali ubi madu yang tadinya produktivitasnya itu sekitar 10 sampai 12 ton menjadi 20 ton per hektar. Jadi mungkin barangkali nanti di luar forum ini itu karena penjelasannya nggak cukup hanya 10 menit ya, jadi memang cukup lama, jadi mungkin Pak Yoga atau ini lebih ingin berkomunikasi lagi lebih lanjut, silahkan. Nanti kami juga tim ya, jadi di balik kami tim ya, jadi bukan hanya saya, kami juga punya tim ubi jalar di mana ada peneliti hama penyakit, tim pasca panen yang seluruhnya itu menjadi satu kesatuan teknologi untuk memperbaiki produktivitas ubi madu di Lapang. Terima kasih. Terima kasih Bu Febri atas jawabannya. Ada tambahan dari Bu Martina terkait grade mempengaruhi produksi benihnya? Terima kasih Pak Ismanto. Ini memang kalau kita produksi benih dari ubi ini memang kan petani belum banyak yang mengenal cara ini. Jadi memang itu perlu kita kenalkan, karena kalau kita lihat dari kondisi petani ya, dia selalu menggunakan stek ubi jalar yang berulang-ulang kali, mungkin bisa sampai 4 tahun berturut-turut pun menggunakan stek itu. Jadi kalau di Papua itu seperti itu, jadi tuker-tuker stek antara keluarga kerabat itu sudah sering. Jadi nanti begitu produksi rendah atau tidak ketahanan hama penyakitnya rendah, nah itu baru mereka bingung. Jadi awal kita memperkenalkan dengan cara umbi ini pun itu perlu waktu. Jadi memang harus kita dampingi terus, dan kemudian memang kayak kalau bisa kita buat ada perbenihan ya khusus untuk ubi jalar, seperti kayak ini loh petani-petani penangkar seperti padi gitu, ada yang khusus untuk ubi jalar. Jadi petani itu dia mau kalau produksinya mulai menurun, dia cari benihnya di mana gitu. Nah itu yang kita di Papua juga memang belum ada seperti itu. Jadi mungkin kedepannya juga kita bisa mengajari petani, kalau sudah sekian tahun dia menggunakan stek itu dia harus ganti. Kalau tidak, seperti tadi Bu Febri cerita bahwa rotasi tanaman itu memang sangat penting, terutama untuk ini boleng itu. Ini itu cukup kita rasakan kesulitan kita untuk mendapatkan benih yang memang berkualitas gitu, karena memang cukup karena cara tanam yang bercampur itu yang menjadi masalah utama. Seperti tadi Pak Yoga bilang itu memang itu betul, begitu dia tercampur entah itu terjadi seperti apa kita nggak tahu, nanti pas pindah lokasi lain itu pasti hasilnya tidak sama. Jadi makanya kita biasanya tidak pernah mau mengambil, kalau untuk kegiatan penelitian atau pendampingan teknologi, kita tidak pernah mau mengambil stek ubi jalar dari petani yang tidak kita dampingi, karena itu memang tidak jelas berapa lama dia sudah tanam. Terus kita lihat di pertanaman juga tercampur. Nah itu kita selalu memberitahu ke petani bahwa jangan tercampur, tapi karena memang petani menanamnya sesuai dengan kebutuhannya dia dan juga untuk peruntukannya ya, untuk anak bayi, untuk pakan ternak, ya, itu yang seperti itu. Mungkin gitu Pak Ismanto yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih. Terima kasih Bu Martina atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin bisa terjun sebenarnya ke BPSB, mungkin karena Pak Agustinus sepertinya sudah tidak hadir ya. Mungkin bisa dibantu dari Pak Is. Ya. Nambahin yang silakan tadi, ya. Pak Catur. Saya tertarik nih dengan yang permasalahan benih ya Bapak Ibu nih. Jadi dengan adanya webinar ini seperti terbuka nih kotak Pandoranya ya Bapak Ibu ya. Terutama ketersediaan benihnya nih ya. Karena faktanya kami Bapak Ibu, jadi ketika kita akan melaksanakan program, kita selalu kesulitan bagaimana cara memperoleh benihnya. Ini selalu seperti itu Pak. Termasuk di balai benih nih. Di balai benih Bu Febri ya, kami kesulitan mencari benih sumbernya. Jangan sampai nanti kita kehilangan induknya nih Bapak Ibu ya. Induknya yang mana nih antara
ayam sama telur nih, mana yang duluan ini ya. Nah, ini termasuk juga Cilembu nih, hati-hati Pak. Ya, lama-lama Cilembu nanti tercoreng ininya namanya. Jadi tentunya pada kesempatan ini kami dari Direktorat Pertanian ya sekali lagi untuk betapa pentingnya kegiatan sertifikasi ya, sertifikasi benih untuk menjamin produksi ubi jalarnya itu Pak. Jadi kita pada kesempatan ini seperti terbuka kotak Pandoranya ya, yang kita sama-sama akui bahwa kita masih lemah dalam proses atau pengamanan perbanyakan benihnya itu Pak. Mungkin perlu ada teknologi juga ya Bu Febri dan Bu Kepala BPTP ya. Mungkin perlu seperti padi ya, itu kan bisa disimpan di cold storage gitu ya, dengan jangka waktu hampir 4 tahun itu kuat. Nah, bagaimana misalnya umbi jalar sama steknya ini bisa bertahan lama ya, sehingga kita nanti pada suatu saat kita memerlukan bisa kita tanam lagi, perbanyak lagi dan lain sebagainya. Kira-kira perlu ada semacam penelitian lah dari Bapak Ibu dari Badan Litbang nih, khususnya untuk pengembangan ubi jalar itu. Saya kira itu Pak Ismanto, ini menarik nih untuk sertifikasinya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Catur atas saya Pak tanggapannya. Catur sertifikasinya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa dibantu jawabannya oleh Bu Febri maupun Pak Catur. Pertanyaan dari Pak Wangklana yaitu untuk sertifikasi benih itu apakah untuk varietas lokal atau bisa dengan varietas lainnya? Karena Pak Agustinus sepertinya sudah tidak hadir di tengah-tengah kita di webinar ini. Ya, tadi untuk mekanisme sertifikasi kita mengenal 3 tadi ya. Sertifikasi baku, kemudian pemurnian, kemudian lokal. Jadi sudah terakomodir semua. Artinya tidak ada benih yang bersertifikat gitu ya. Yang tidak ada benih yang bersertifikat mestinya dengan 3 pola itu, 3 mekanisme varietas ya. Silakan nanti kalau mau normal ya, normal sertifikasi yang mengikuti standar sertifikasi baku ya. Ketika dari awal tidak berniat menjadikan benih, tapi ketika tiba-tiba pada akhir tanam ingin dijadikan benih dan syaratnya asal usulnya jelas ya, ada sertifikat, ada labelnya misalnya, itu bisa melalui pemurnian. Bisa juga melalui lokal ya. Lokal itu syaratnya adalah kita harus yakin bahwa benih itu adalah beda dengan varietas-varietas yang tentunya sudah dilepas oleh Pak Menteri ya. Nah, perlu identifikasi atau pendeskripsian oleh teman-teman dari Balitkapi, Bu Febri. Kami biasanya kalau ada permintaan itu kita menghubungi Balitkapi ya untuk melakukan pendeskripsian varietas. Contoh ubi kayu dulu kita diminta oleh Provinsi Kalbar ya untuk mengidentifikasi ya, kami ajak dari Balitkapi ini supaya turun ke lapangan bersama-sama gitu ya. Itu jadi seperti itu ya, ada 3 mekanisme untuk sertifikasi benih. Jadi secara keprograman kalau memang nanti perlu benih ya tidak ada benih yang tidak bersertifikat karena semua ini sudah diakomodir di peraturan. Demikian Pak Is. Ya, terima kasih Pak Catur atas jawabannya. Ada tambahan dari Bu Febri? Ya, terima kasih. Memang benar Pak Catur, memang kadang-kadang kita ada permintaan benih dalam jumlah besar, kita tidak bisa memenuhi. Cuma memang Balitkapi itu kan memang kesiapannya kan memang untuk BS, dana yang ada di kami itu hanya BS, yang itu nanti harus diperbanyak oleh balai benih maupun penangkar. Jadi kami solusinya kami saat ini memang melatih para penangkar-penangkar untuk menjadi mitra Balitkapi. Jadi ini untuk saat ini yang sudah terdaftar di Balitkapi dan sudah mempunyai sertifikat sebagai penangkar ada dua orang, yaitu Pak Joko sama Pak Arief, itu yang
mengembangkan varietas-varietas balit gabi sebagai penangkar varietas balit gabi. Khusus untuk ubi Cilembu, kadang-kadang kami juga dimintai juga, sering ada permintaan surat pernyataan pemulia. Namun kami mohon maaf karena Cilembu atau ubi madu yang dari Sumedang itu memang bukan balit gabi pemulianya, jadi dengan berat hati kami tidak bisa memberikan rekomendasi. Demikian pula untuk kadang-kadang untuk varietas lokal yang memang bukan balit gabi yang melepas atau dari introduksi yang memang balit gabi yang bukan melepas, sehingga balit gabi dengan terpaksa memang tidak bisa memberikan surat pernyataan varietas dari pemulia karena memang pemulianya bukan kami, gitu Pak Catur. Kemudian memang saran Pak Catur tadi memang itu tadi memang penangkar-penangkar itu yang memang harus ditingkatkan atau digalakkan sebagai mitra-mitra dari pemulia atau dari instansi balit gabi sehingga bisa memenuhi permintaan-permintaan program yang dalam jumlah besar. Kemudian untuk teknologi penyimpanan, Pak, itu kami skala penelitian juga sudah melakukan penelitian-penelitian. Ada beberapa cara yang telah kita lakukan. Yang pertama masih untuk skala penelitian, tapi Pak ini memang untuk menyelamatkan umbi ya. Jadi untuk tanam berikutnya itu kami menyimpan dengan plastik kedap. Jadi plastik kedap yang biasa kita pakai itu ternyata bisa menghambat pertunasan dan kebusukan itu, kerusakan umbi itu bisa sampai 7 bulan maksimal. Jadi ini bagi kami sangat bagus sekali karena bisa paling tidak untuk 1 musim istirahat. Kalau peneliti ubi jalar kan juga ingin mempunyai teknologi menyimpan umbi. Kalau enggak gitu kita dana sudah selesai tapi kita masih nanam terus itu Pak. Jadi dari sisi penelitian juga kami membutuhkan teknologi untuk penyimpanan umbi. Kemudian yang kedua kami belajar dari pengalaman peneliti yang rekan kami yang di Afrika. Jadi kalau di Afrika penyimpanan umbi itu dilakukan di dalam pasir, Pak. Jadi memang bukan di dalam pasir, di dalam tanah mungkin, tapi di tanah di sana mungkin kering ya kondisinya. Jadi memang kayak bunker tapi dalam tanah gitu. Jadi itu memang awet sebagai, kalau mungkin itu sebenarnya mirip dengan yang di Papua. Jadi cuma di Papua itu kan tadi dijelaskan oleh Bu Martina tadi, kalau tidak bisa sampai setahun ya Bu Martina tadi ya. Jadi itu mirip itu, tapi itu berupa sudah digali seperti bunker gitu, kemudian ubinya disimpan, kalau butuh kemudian diambil gitu. Cuma itu kami adaptasikan dengan teknologi penelitian, tapi masih perlu kami teliti lagi. Jadi memang ubi jalar yang akan kita simpan itu memang harus yakin dia tidak terinfeksi lanas, itu yang pertama. Yang kedua, lumpur atau tanah yang lumpur, itu tanah yang digunakan untuk menanam umbi itu sebenarnya dapat melindungi umbi itu menjadi lebih tahan lama, disimpan untuk bahan tanam berikutnya. Jadi jangan dicuci, kalau sudah dicuci kena air ya sangat langsung drastis viabilitasnya. Jadi memang itu ada teknologi khusus lagi untuk pengamanan umbi yang setelah dicuci kemudian untuk diekspor. Itu juga teknologinya khusus ya. Jadi bagaimana mengamankan ubi yang sudah dicuci maupun ubi yang dari lapang untuk digunakan sebagai bahan tanam selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Febri atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi ditujukan kepada Pak Catur, Bu Febri, dan Bu Martina. Pertanyaan dari Pak Jeffrey dari Dinas Pertanian Provinsi Papua. Pertanyaannya yaitu, benih varietas Salosa dan Petipi ada banyak di Papua, tetapi kemuniannya sudah tidak murni. Bagaimana cara untuk bisa digunakan sebagai benih yang disertifikasi? Apa varietas lokal yang digunakan bisa digunakan? Kalau balik dia terus nggak sabar saya. Kepada narasumber yang ingin menjawab juga. Jadi ada varietas lokal dari Papua yang tidak murni lagi. Bagaimana apakah bisa dilakukan sertifikasi? Karena pada umumnya menggunakan varietas lokal yang ditanam oleh petani di Papua. Ya, terima kasih. Agus ada, Bu Martina dulu. Pak Agus ada. Pak Agus ada ya?
Bu Martina dulu mungkin. Ya, silakan Bu Martina. Terima kasih Halo, Pak. halo Mas. Ya, Pak Agus, bentar ya Pak Agus. Oh siap. Bu Martina dulu. Habis Ya. ini Pak Agus. Silakan Bu Martina. Terima kasih tadi pertanyaan dari Pak Jeffrey ya. Memang kita tahu bahwa Papua Salosa dan Papua Patipi memang ada di Papua sini. Tapi kalau dari di kondisi di lahan yang banyak adalah Papua Salosa. Kalau Papua Patipi kemarin di Papua sempat kena skep ya. Terus akhirnya hilang gitu. Nah kemarin kita minta lagi dari Balitkabi, tapi belum mungkin steknya pas saat itu belum tersedia, jadi memang kita nggak dapat ya, tapi kita dapat Papua Salosa. Nah, kalau kita di masyarakat itu yang itu, Pak Jeffrey kalau lihat petani biasanya mencampur, itu yang menjadi masalah utama kita untuk menggunakan stek dari petani itu seperti itu, karena memang dia pasti mencampur beberapa varietas, karena kalau dia memakai, kalau teman saudara-saudara kita yang dari pegunungan, dia menggunakan kuming, jadi itu kuming antara kuming varietas satu dengan varietas lain itu tidak ada jaraknya, jadi berdekatan memang. Jadi, nah kalau kita stek ubi jalarnya cabangnya sudah mulai keluar, sudah mulai panjang dan dia tidak sulurnya nggak dibalik atau bagaimana, nah itu dia biasanya akhirnya sulurnya membelit-belit. Nah itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yoga, nah itu akibatnya membuat ini begitu stek itu diambil kita tanam berikutnya di lahan yang berbeda pasti dia akan berubah. Nah itu yang kita sudah amati banyak ya, karena beberapa varietas Papua Salosa sudah tidak seperti yang aslinya, hanya kita duga berarti ini kemarin tercampur gitu. Nah makanya biasanya kalau kita mau menggunakan untuk bahan penelitian, kita biasanya harus minta lagi dari Balitkabi atau kita mengambil dari BBU yang ada di Besum. Nah itu juga sudah mulai mengembangkan Papua Salosa. Kalau dari BBU yang dipunyanya Provinsi Papua, itu kalau kita lihat model pertanamannya, perbanyakan benihnya memang sudah memenuhi syarat. Jadi mungkin lebih baik mengambil yang ada stek ubi jalar yang dari BBU itu, BBI Besum ya itu. Jadi tapi kalau yang dari petani mungkin kita harus lihat kembali, jangan sampai nanti begitu kita tanam, terus kemudian hasilnya tidak akan sesuai dengan ininya lagi ya, kriteria mungkin yang Papua Salosa itu gitu. Nah kalau ya mungkin yang Papua Patipi itu kalau kemarin setahu saya itu sempat kena skep, jadi memang sudah kami tidak menemui juga, BPTP tidak menemui juga di lapangan. Kemarin minta di Balitkabi juga ada, belum tersedia. Jadi ya mudah-mudahan nanti di musim tanam berikutnya itu bisa kita dapat Papua Patipinya. Dan kalau Papua Salosa ada di BBI, jadi mungkin lebih baik mengambil yang ada di BBI. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Martina atas jawabannya. Ya. Pak Agustinus silakan. Pak Agustinus. Iya, baik, Silakan, terima kasih Mas. Ya. Ya, minta maaf ini di sini sudah mulai gelap jadi. Iya betul Pak. Tinggal di luar kota. Baik. Ya. Jadi kalau terkait dengan sertifikasi, itu prinsip dasarnya itu kan Ketmen 620. Saya pikir di situ sudah sangat jelas. Hanya kita harus sesuaikan dengan kondisi lapangan. Sama halnya yang baru disampaikan oleh Ibu Dokter dari Papua, bahwa kalau kita memulai dengan kegiatan pendahuluan, maka lahan itu harus disterilkan dan tidak boleh ada varietas campuran. Tetapi terkadang kalau kita tidak awasi, maka yang terjadi seperti itu. Penanaman dalam satu guludan bisa terjadi sampai 2-3 varietas. Nah, cerita varietas ini, masyarakat ini kan mereka belum tahu varietas Salosa yang mana, Patipi yang mana. Kecuali mereka yang paham dan mengerti tentang varietas itu. Di sini lebih banyak aksesi. Jadi ada ubi-ubi jalar yang sudah dari turun-temurun, itu sudah ada. Nah ini yang mungkin perlu dikaji kembali, kira-kira ini asalnya dari mana. Ini tugasnya BPTP nantinya. Sehingga kalau dalam proses sertifikasi, kita bisa tahu persis identifikasi dari asal-usul ubi jalar tersebut. Nah saya kira mungkin itu apa yang bisa saya tambahkan. Dan di daerah Papua sini banyak sekali ubi jalar yang masih harus diteliti
di pembuatan deskripsinya sehingga mungkin bisa tahu ini seperti apa. Contoh seperti daerah Numfor itu ada sekitar 7 aksesi Ubi Jalar. Ini yang kemarin salah satu mahasiswa dari Unipa mengambil sampel dari sana. Ini sedikit masukan. Dan memang betul kalau Ubi Jalar ini tidak terlalu dilirik karena saya kira prospek ke depan di daerah Papua ini kan belum terasa ini. Ya, dulu kita dengar mereka memanfaatkan Ubi Jalar sebagai bahan pembuat mie instan, tapi terus langsung cuma kabar saja hilang lagi. Nah, mesti ada sesuatu yang membuat masyarakat senang untuk itu budaya Ubi Jalar. Saya pikir mungkin begitu, Mas, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agustinus atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari para narasumber atau ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Amiruddin sebelum kita tutup diskusinya. Oke, Pak Amir, silakan jika ingin bertanya. Pertanyaan terakhir Pak Amir. Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Silakan Pak Amir. Oke, mungkin lagi tidak standby. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Iya. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Ya, silakan Pak Amir. Ini lagi-lagi nih dalam peningkatan produksi pangan lokan kita ini Ubi Jalar, selalu kita terputus dari sisi benih. Kita begitu sedih mendengar kisah Cilembu yang akhirnya terupgrade ke C dan D kadang menjadi sampah. Nah, saya kira di sini hanya sebagai sarannya perlu mungkin dibutuhkan suatu manajemen benih. Bagaimana kita mengaktifkan kembali balai benih induk kita atau balai benih yang provinsi maupun balai benih utama atau balai benih yang ada di kabupaten dan penangkar-penangkar binaan kabupaten. Ini perlu ada intervensi pemerintah saya kira dari sisi penguatan untuk peningkatan penangkar yang ada di kabupaten. Seperti kisah di Paritas Papa Salosa dan Papa Patipi, saya kira perlu mungkin materi induk ini perlu di balai benih induk BBI Besum seperti yang ditarakan oleh Ibu Kepala BPTP bahwa BBI Besum ini saya kira sudah perlu menyimpan terus materi induk, dan saya kira balai-balai benih induk kita yang di tingkat provinsi sudah memiliki gudang memiliki gudang dengan suhu terkontrol. Jadi bahwa BP kita tersimpan terus stoknya itu tersedia. Jadi pada saat petani butuh benih, penangkar pun butuh benih untuk memproduksi BR, tentu tersedia BP. Karena itu sudah mau lakukan kita sudah ada alur poly generation flow sampai kepada BP2. Begitupun BR-nya. Tapi ini anehnya lagi ada keterhambatan, ada hambat di situ, ada hambatan tentang benih. Saya kira saya juga perlu mungkin ada saran ini kepada Balai Pengkajian ini, perlunya ada diseminasi yang digencarkan terus, ya bukan hanya pada padi dan kedelai, tapi pangan lokal kita juga perlu ada diseminasi agar petani kita tidak menanam benih, menanam paritas yang itu saja, Pak. Seperti di provinsi kami di Sulawesi Barat, paritasnya itu saja seperti cerea. Artinya begitu petani butuh benih, varian-varian baru, paritas-paritas baru, mereka kesulitan karena kurangnya diseminasi dan kurangnya pengenalan paritas, baik pun dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian maupun dari mungkin dari Dinas Pertanian. Saya kira itu sekedar saran dan pertanyaan saya. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Bu Martina maupun Bu Febri terkait saran dan pertanyaan dari Pak Amiruddin. Mungkin saya duluan ya Bu Martina. Silakan Bu Febri. Monggo. Ya, karena saya tadi mau menanggapi yang Bu Martina tadi yang benih dicampur tadi. Jadi memang jangankan petani ya, dari kami tim Ubi Jalar dan teknisi itu juga kesulitan sekali untuk kita menghadapi ratusan bahkan ribuan
aksesi ya, jadi memang kita juga kesulitan sekali agar benih itu tidak bercampur. Mungkin kalau yang untuk varietas, salah satu cara kita untuk memperbanyak atau kita pada saat diseminasi atau menanam perbanyakan benih itu ini caranya seperti di virtual background yang saya gunakan ya. Jadi yang ungu itu berdekatan dengan yang hijau, jangan yang ungu dekat dengan yang semi ungu gitu, itu jadi sangat riskan sekali bercampur. Jadi kita dekatkan yang berdekatan itu yang mempunyai karakter morfologinya sangat berbeda. Ya, itu salah satu cara yang paling mudah untuk menghindari percampuran. Jadi yang kedua juga jaraknya ini jarak antar tanaman ini sering dilakukan pembalikan. Jadi memang harus intensif, cuma itu mungkin salah satu kiat yang dapat kami lakukan. Kemudian untuk Papua Solosa dan Papua Patipi, kalau untuk Papua Solosa itu mempunyai karakter memang yang lebih kuat tahan di lapang. Jadi dia walaupun umurnya panjang, tapi dia lebih kuat di lapang dibandingkan dengan Patipi. Patipi itu memang dia sangat rentan terhadap penyakit dan juga virus. Jadi Balitkapi belum memberikan Patipi karena kami ragu-ragu karena kemungkinan Patipi ini sudah tercemar virus. Jadi kami masih melakukan penelitian Bu Martina. Jadi umbinya masih kami tanam, ternyata sepertinya karakternya tidak seperti awal. Jadi memang sudah mengalami penurunan viabilitas, juga ada sedikit kami konsultasikan ke ahli virus, ini kemungkinan virus. Jadi kami masih melakukan penelitian untuk membuat benih bebas virus, jadi masih dalam taraf penelitian ya. Kemudian kami sangat berharap kalau memang dari Papua ingin mengidentifikasi kembali, kami mohon dikirimi umbi. Jadi umbi dari Papua Solosa ataupun Papua Patipi yang karakternya katakanlah diragukan gitu ya, karena kami kan mempunyai deskripsinya, pemulihannya dari kami, sehingga kami berani untuk melakukan deskripsi dari Papua Patipi dan Papua Solosa yang ada di sana, sehingga apakah yang berkembang di Papua itu memang benar-benar Papua Patipi dan Papua Solosa yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian ataukah bukan. Jadi kami nanti akan melakukan identifikasi mulai dari umbi. Kemudian umbi kami tanam sehingga karakter morfologi kita kami tanam dan kami identifikasi kembali baik karakter morfologi tanamannya maupun umbinya. Gitu Bu Martina. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Febri. Silakan Bu Martina. Ya, terima kasih Bu Febri ininya ya saran dan masukannya, yaitu kemudian memang Papua Patipi memang sudah menghilang. Ya mudah-mudahan nanti Balitkapi bisa membuat yang baru lagi gitu untuk klon-klon yang asli Papua gitu. Karena ada satu klon Papua yang aksesi Papua ya, yang asli dataran tinggi itu yang Helaleke, itu memang sangat disukai. Itu umbi yang punya karbohidrat cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat yang dibilang varietas lokal, nah itu entah itu varietas apa saja kita juga nggak tahu, hanya karena sudah terlalu lama jadi mereka bilangnya varietas lokal. Jadi kalau di dataran tinggi yang di wilayah Jayawijaya, Pegunungan Tengah itu ada salah satu varietas yang memang cukup mereka jadi bahan utamanya mereka untuk karena karbohidratnya cukup tinggi, yaitu yang Helaleke itu. Jadi nanti ya mungkin nanti kita bisa sharing ya Bu Febri ya untuk yang jenis-jenis tertentu. Nah kemudian tadi Pak Amiruddin ya, yang untuk diseminasi kami kalau di Papua kami terus memang mendiseminasikan untuk pangan lokal. Selain ubi jalar, kami juga terus memperkenalkan ubi kayu dan juga gembili. Nah, karena ubi kayu dan gembili itu adalah pangan lokal yang memang ini ya, kalau ubi jalar di wilayah pegunungan, kemudian kalau ubi kayu kebanyakan ubi kayu dan gembili adalah di dataran rendah. Jadi itu yang kami terus memang melakukan diseminasi dari hulu sampai hilir sampai pengolahannya pun kita sudah terus
mendampingi petani juga sehingga mereka tidak kalah semangatnya untuk menanam ubi jalar ya. Jadi karena lihat kalau harga ubi jalar di Papua mereka jualnya bukan kiloan tapi tumpuk, satu tumpuk itu kurang lebihnya 2 kilo, 3 kilo itu 25.000 dan kalau 5 kilo itu sampai 50.000. Itu jualnya seperti itu dan itu pun pasti habis di pasaran gitu karena memang ya makanan pokoknya dari ubi jalar dan kita pun snack-snack olahannya pun sudah mulai banyak menggunakan ubi jalar. Jadi sudah mulai banyak produk-produk olahan kayak brownies yang dijual itu sudah mulai banyak. Nah itu. Nah, tapi kita bukan hanya ubi jalar, jadi hanya banyak ubi kayu, terus kemudian gembili. Nah itu yang perlu kita dampingi supaya itu tidak punah karena ya itu kita mengurangi ketergantungan terhadap beras karena memang transportasi untuk ke wilayah-wilayah tertentu yang cukup mahal ya, yang bisa kita kembangkan adalah pangan lokal ya kita harus mempertahankan pangan lokal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marlina atas penjelasannya. Baik, para peserta webinar maupun narasumber, sebelum acara ini ditutup, mungkin dari admin bisa seremonial untuk sertifikat webinar untuk para narasumber yang dilanjutkan dengan foto bersama. Mungkin dari admin bisa dibantu sebelum kita tutup acaranya karena sudah melebihi jadwalnya. Baik, ini dari Pak Catur, dari Direktur Jenderal Tanam Pangan. Ini dari Pak Rudi, dari Pak Kadis, dari Kabupaten Sumedang. Ini dari Bu Dr. Martina, dari BTP Provinsi Papua. Kemudian ini dari Dr. Febria, dari Balit Kabi. Ini dengan Pak Yoga, dari Direktur Agri Bumi Makmur. Dan ini sebagai moderator, saya sendiri. Kemudian ada lagi, Pak Agustinus mungkin